Media pembelajaran sejarah kelas 11 peminatan. Materi masa pergerakan nasional Indonesia. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar adalah menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan sesudahnya sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Untuk indikator, siswa diharapkan bisa menjelaskan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Kedua, menjelaskan faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia, menjelaskan perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada masa periode awal pergerakan, periode moderat, dan periode radikal, serta menjelaskan perkembangan pendidikan, pers, dan penguatan identitas kebangsaan masa Belanda. Mari kita masuk ke materi inti. Di sini bentuknya adalah seperti Facebook, sehingga nanti siswa sangat familiar dengan tampilan seperti itu. Sekarang kita login ke materi utama. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang bisa kamu sampaikan setelah melihat gambar di atas? Siapakah tokoh-tokoh di atas? Apa peranan mereka dalam pergerakan kebangsaan Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam materi berikutnya. Selamat mengikuti. Peta konsep. Di sini diperlihatkan tentang peta konsep dari materi Indonesia pada masa pergerakan nasional yang dimulai dari politik etis, di mana dalam politik etis memuat dua hal besar, yaitu tentang perluasan kekuasaan kolonial, pengembangan pendidikan barat yang akan melahirkan golongan terpelajar, golongan profesi pers, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan pergerakan nasional yang bentuknya adalah munculnya beberapa organisasi pergerakan nasional yang bisa dilihat di sini, kemudian nanti akan menghasilkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan proses pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Inilah karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama, kemudian bersifat kedaerahan atau lokal, yang ketiga bersifat fisik, bahwa perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, keempat berfokus pada pemimpin karismatik, dan yang terakhir bersifat reaktif dan spontan. Sedangkan setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia memiliki ciri antara lain biasanya dipimpin oleh golongan kaum terpelajar, yang kedua bersifat nasional dan belum ada kerjasama antar daerah, kemudian cara-caranya menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi.
Sedangkan yang terakhir adalah memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Faktor-faktor munculnya kesadaran nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah penderitaan rakyat yang sudah cukup lama, kemudian berkembangnya kegiatan pendidikan yang melahirkan kaum intelektual yang berwawasan luas. Sedangkan yang terakhir adalah adanya berbagai informasi peristiwa penting yang dimuat dalam pers Bumiputra. Kita lihat di sini ada gambar ilustrasinya seperti ini pada masa sebelum munculnya kesadaran nasional. Apa saja faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia? Ada dua faktor yang menyebabkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adanya kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Dan yang ketiga, adanya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar Indonesia, yang antara lain adanya kesuksesan pergerakan nasional di negara lain. Yang kedua, adanya peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Dan yang terakhir adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Kita lihat di sini ada ilustrasi perang antara Rusia dan Jepang tahun 1905. Berikutnya adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia dibagi dalam 4 periode, yaitu periode awal perkembangan, yang kedua periode politik, yang ketiga periode bertahan, dan yang terakhir adalah periode radikal. Pada masa periode awal, organisasi yang muncul antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Pada periode yang kedua diwakili dengan munculnya organisasi antara lain Indis Party, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Pada periode yang ketiga adalah munculnya organisasi seperti Taman Siswa, Partindo, dan GAPI. Sedangkan pada periode yang keempat ditandai dengan munculnya organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI, Partindo, dan PNI baru. Tiap-tiap periode yang tadi kita sebutkan di depan memiliki ciri-ciri masing-masing. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk periode awal perkembangan cirinya adalah tujuannya biasanya untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Periode nasionalisme politik cirinya adalah mulai bergerak dalam bidang politik yang tujuannya adalah meraih kemerdekaan Indonesia. Pada periode bertahan, cirinya adalah biasanya lebih moderat dan menahan diri. Selain itu, mereka mengambil sikap yaitu bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda atau kooperasi. Sedangkan periode radikal sifatnya adalah mereka sangat keras terhadap pemerintah Belanda. Yang kedua adalah tidak bekerja sama atau non-kooperatif. Nah, untuk memahami tentang pergerakan nasional Indonesia, kita akan putarkan sebuah video. Silahkan kalian cermati video berikut ini.
Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana. Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasaannya tersebar sampai ke Kamboja. Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya. Majapahit berasal dari nama buah maja dan rasanya yang pahit. Buah itu ditemukan anak buah Raden Wijaya. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal. Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenian dan kebudayaan, serta beberapa jenis bangunan peribadatan. Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya. Salah satunya adalah jenis musik roncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis. Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Xaverius, Portugis banyak meninggalkan perbendaharaan kata, yang sampai saat ini kata itu masih dipakai. Pada tahun 1595, Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. 1602 Maret terbentuklah VOC. VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. Setelah berdiri selama 198 tahun, pada 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri. Melalui perjanjian Kew, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajahannya ke kerajaan Inggris. Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa. Ia kemudian menulis buku yang fenomenal, yaitu History of Java. Pada tahun 1825, Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830. Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda. Namun, beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo. Sebelumnya pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Doris Dekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indisti Party. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Al-Gemini Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda. Saat itu pula runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua, Cahaya dari Timur.
Bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, apa yang bisa kalian sampaikan setelah melihat tayangan video di atas? Semoga kalian bisa mencerna bahwa itulah tadi perjalanan dari perjuangan bangsa Indonesia sejak awal sampai akhirnya merdeka pada tahun 1945. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Selanjutnya akan kita sampaikan bermacam-macam organisasi yang muncul pada 4 periode masa pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama akan kita sampaikan organisasi yang muncul pada periode awal perkembangan. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Stovia atau Sekolah Dokter Jawa atau Sekolah Dokter Pribumi. Adapun tujuan dari Budi Utomo adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Pada awalnya, Sarekat Islam dirintis oleh Raden Mas Tirto Adisuryo pada tahun 1909. Kemudian pada tahun 1911, Kiai Haji Samanhudi, seorang saudagar batik dari kota Solo, mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI, di mana tujuannya adalah menyatukan pedagang muslim dalam persaingannya dengan pedagang Cina. Pada perkembangan berikutnya, tahun 1912, SDI diubah menjadi SI atau Sarekat Islam oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim, di mana tujuan dari SI adalah untuk memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian, membina persatuan dan kemajuan umat Islam, dan yang ketiga, mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan. Organisasi yang berikutnya masih tentang SI. Perkembangannya bisa kita lihat dalam tayangan yang kita lihat berikut ini. Pada tahun 1920, SI pecah menjadi dua, yaitu
SI Merah, dan SI Putih. SI Merah, mereka mempunyai ideologi komunis dengan tokoh-tokohnya antara lain Semaun, Alimin, dan Darsono. Sedangkan SI Putih memiliki ideologi Islam dengan tokohnya Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Kemudian tahun 1923 SI diubah menjadi PSI atau Partai Sarekat Islam. Dan akhirnya tahun 1930 PSI diubah menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia. Organisasi yang berikutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Yang tujuannya bisa kalian lihat dalam tayangan ini, yaitu memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasar Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang Belanda. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan sampai sekarang masih aktif berdakwah. Kita masuk pada organisasi yang muncul pada periode nasionalisme politik. Yang pertama adalah Indis Party, yang merupakan partai politik pertama yang lahir di Indonesia. Indis Party berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 orang, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo yang ini, kemudian Dowes Dekker yang di tengah, kemudian Suwadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh ini sering disebut dengan 3 serangkai. Untuk tujuannya bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada 2 tujuan dari Indis Party. Yang jelas untuk tujuan yang kedua adalah mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi organisasi pertama yang mempunyai tujuan Indonesia merdeka adalah Indis Party. Selanjutnya, perkembangan dari Indis Party bisa kita lihat di sini. Ya, Indis Party memiliki semboyan yaitu Hindia untuk Indis, dengan tujuan mempersiapkan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Karena memiliki tujuan bangsa yang merdeka, maka keanggotaan partainya terbuka untuk semua rakyat Indonesia. Pada tahun 1913, Indis Party mendirikan Komite Bumiputra untuk menentang pemerintah Belanda yang berniat merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis di tanah Hindia Belanda. Yang kemudian muncul sebuah tulisan yang sangat fenomenal dan saat itu sangat mengganggu dari pemerintah kolonial, yaitu tulisan dari Suwadi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlanders was, atau andai aku seorang Belanda. Akibat tulisan itu, 3 tokoh dari 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto, Dowes Dekker, dan Suwadi Suryaningrat mengalami pembuangan. Dr. Cipto dibuang ke Banda, kemudian Suwadi Suryaningrat dibuang ke Bangka, sedangkan Dowes Dekker mengalami penjara. Namun pada akhirnya ketiga tokoh ini dibuang oleh Belanda ke negara Belanda. Tahun 1914, karena mengalami sakit, Dr. Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia. Sedangkan Suwadi Suryaningrat dan Dowes Dekker baru dikembalikan pada tahun 1919.
Pada perkembangan berikutnya, Douwes-Dekker dan Suwardi Suryarningrat mereka masih aktif sebagai aktivis, yaitu Douwes-Dekker tetap terjun di dunia politik, sedangkan Suwardi Suryarningrat terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa di kota Yogyakarta. Yang kedua adalah gerakan pemuda. Pada masa ini, organisasi yang pertama muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan oleh Raden Saktiman Wiryosanjoyo di Gedung Stovia tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Jong Java yang tujuannya bisa kalian lihat di sini. Setelah munculnya Jong Java, maka akan muncul Jong-Jong yang lain di Indonesia pada saat itu, seperti Jong Sumateranun Pon tahun 1917, yang tokoh-tokohnya antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Kita lihat. Kemudian puncak dari pergerakan kaum muda adalah adanya peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 yang mencetuskan adanya Sumpah Pemuda yang isinya adalah bertanah air satu, yaitu tanah Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian gerakan yang muncul pada masa nasionalisme politik yang berikutnya adalah gerakan wanita. Pada masa ini muncul tokoh-tokoh pergerakan wanita, antara lain Raden Ajeng Kartini, kemudian Dewi Sartika. Raden Ajeng Kartini adalah putri dari Bupati Jepara, di mana pada saat itu dia banyak menuangkan pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut. Kemudian tulisan-tulisan dari Raden Ajeng Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Dor Duisternis tot Licht, atau Habis Gelap Terbilah Terang, oleh J.H. Abendanon, sahabat dari Raden Ajeng Kartini. Dewi Sartika adalah tokoh pergerakan wanita dari Jawa Barat, yang mana pada saat itu dia mendirikan sebuah sekolah yang bernama Perkumpulan Keutamaan Istri di Kota Bandung. Baiklah, kita lihat sekarang sebuah video profil dari Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan. April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, lahir seorang Kartini, pejuang emansipasi wanita Indonesia. Raden Mas Adipati Aryo Sastroningrat, ayah kandung Raden Ajeng Kartini, adalah seorang bupati Jepara yang karena tradisi tidak memperkenankan Kartini melanjutkan studinya setelah lulus sekolah dasar ke jenjang berikutnya. Memang sejak kecil perilaku Kartini sangat santun dan tidak membeda-bedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Dia pun rajin berkomunikasi dengan para sahabat di Eropa melalui media surat menulis.
September 1903, Kartini dipersunting oleh Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Singgih Joyo Adiningrat. Berkat dukungan suaminya, Kartini berhasil mendidik kaum wanita Indonesia melalui sekolah wanita yang didirikan. Ya, di bawah tadi adalah video profil dari Raden Ajeng Kartini yang memberikan gambaran dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi kaum wanita di Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya adalah organisasi yang muncul pada periode radikal. Mengapa disebut dengan periode radikal? Sebutan radikal terutama mengacu pada sikap organisasi yang menolak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang muncul pada masa ini antara lain Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Mereka berpandangan bahwa upaya meraih kemerdekaan tidak dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan penjajah, tetapi harus dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Faktor yang mendorong munculnya sikap radikal dari organisasi di atas bisa dibagi dua, yaitu faktor yang secara umum, di mana pengalaman saat bekerja sama dengan penjajah tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi bangsa Indonesia, karena Belanda tidak memberi tanda-tanda apapun tentang kemungkinan Indonesia merdeka. Kemudian ada faktor-faktor khusus munculnya periode radikal. Yang bisa kalian lihat ada 6 faktor munculnya organisasi radikal. Pertama adalah pengaruh dari doktrin Wilson, Presiden Amerika pada saat itu, terutama tentang hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa, sehingga dengan munculnya kata Indonesia memunculkan identitas bersama. Kemudian adanya pengaruh revolusi Rusia tahun 1917. Kemudian adanya kekecewaan dengan janji November dari Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Kemudian adanya perubahan pasal 111 Regeringsreglement, di mana larangan berserikat berkumpul saat itu dicabut. Kemudian adanya pergantian Gubernur Jenderal Belanda, yang mana pengganti dari Gubernur Jenderal yang saat itu adalah seorang Gubernur Jenderal yang sangat menekan dari organisasi pergerakan di Indonesia. Selanjutnya akan kita sampaikan beberapa organisasi yang muncul pada masa periode radikal. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda, antara lain Sosro Kartono, Husein Jayadiningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, Sultan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan Apitule. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indis Vereniging. Pada tahun 1912, Indis Vereniging berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging, dan akhirnya tahun 1924 diubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini memiliki sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Dengan cara dan pemikiran mereka yang sudah maju, maka mereka berusaha untuk mewujudkan sebuah negara Indonesia yang merdeka.
Perkembangan dari Perhimpunan Indonesia adalah pada tahun 1923 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan sebuah majalah dengan judul Hindia Putra, di mana dalam majalah ini mereka dengan sangat tegas menyatakan bahwa mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata. Artinya, mereka sudah mulai memikirkan sebuah pemerintahan bagi Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1924 muncullah buku peringatan pada saat hari ulang tahun Perhimpunan Indonesia yang ke-15 dengan judul Gedeng Book yang berisi 13 artikel yang ditulis oleh tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia, diantaranya Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, dan sebagainya. Karena sifat dari organisasi yang radikal, maka pada bulan Juni 1927 Perhimpunan Indonesia mengalami represif dari pihak kolonial Belanda karena dianggap menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan, sehingga tokoh-tokoh dari PKI mengalami penangkapan, antara lain Muhammad Hatta, Nasib Datuk Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Diningrat. Yang berikutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi radikal kelanjutan dari ISDV yang didirikan oleh Sneevliet tahun 1914. Pada perkembangan berikutnya, tahun 1920, ISDV berubah menjadi PKI dengan ketuanya Semaun dan Alimin. Perkembangan dari Partai Komunis Indonesia. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pada tahun 1920 ISDV diubah menjadi PKI yang secara resmi tahun 1924 ISDV resmi menjadi PKI. Karena banyak melakukan kritik dan gerakan yang bersifat radikal, maka tokoh-tokoh dari PKI mengalami penangkapan oleh pemerintah kolonial, antara lain Tan Malaka, Semaun, dan Haji Muhammad Misbah, sehingga PKI dinyatakan terlarang di Indonesia oleh pemerintah kolonial. Yang berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Kota Bandung oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, dan beberapa tokoh yang lain. Tujuan dari PNI adalah Indonesia merdeka, sehingga mereka menerapkan azas yaitu percaya pada diri sendiri atau self-help, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri. Pergerakan dari PNI didasarkan pada semboyan Marhainisme, artinya memperjuangkan rakyat miskin, dan mereka tidak mau bekerjasama dengan penjajah atau non-kooperatif. PNI mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga ada beberapa faktor yang membuat cepatnya perkembangan PNI, yang bisa dilihat dari faktor non-kooperasinya, kemudian mereka punya strategi self-help, kemudian self-confidence, dan self-determination.
Ini adalah beberapa perkembangan dari PNI yang pada prinsipnya pada tahun 1929 tokoh-tokoh dari PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kemudian terjadilah peristiwa, yaitu sidang terhadap 4 tokoh PNI, antara lain Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriyadinata. Pada saat sidang itu, Insinyur Soekarno membacakan sebuah pembelaan atau pleidoinya di sidang dengan judul Indonesia Menggugat, yang sangat terkenal. Namun akhirnya mereka divonis bersalah oleh pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman antara lain Soekarno 4 tahun, Maskun 2 tahun, Gatot Mangkuprojo 1 tahun 8 bulan, dan Supriyadinata 3 bulan. Pada tahun 1931 PNI pecah menjadi Partindo, PNI Pendidikan, dan Partai Rakyat Indonesia atau PRI oleh Tabrani. Berikutnya adalah Partai Indonesia atau Partindo. Partindo adalah kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Mr. Sartono yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua PNI yang lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Partindo berdiri pada tanggal 30 April 1931 dengan harapan PNI akan bergabung dengan Partindo. Tujuannya adalah untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, dan kemerdekaan akan tercapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Karakter dari perjuangan partai ini adalah non-kooperatif. Organisasi yang berikutnya adalah PNI Baru. PNI Baru didirikan pada tanggal 27 November 1931 oleh tokohnya antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Partai ini berhaluan nasionalis dan demokrasi. Mereka adalah anggota-anggota PNI lama yang tidak puas karena PNI dibubarkan. Perbedaan dan persamaan Partindo dan PNI Baru. Persamaannya adalah kedua-duanya memiliki cita-cita, yaitu mencapai kemerdekaan dan non-kooperatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal strategi perjuangan. PNI Baru menekankan pada bidang pendidikan politik dan kesadaran berbangsa, sedangkan Partindo menekankan pada agitasi politik. Akhir dari PNI Baru, akibat sifat perjuangannya yang non-kooperatif dan sangat radikal, PNI Baru juga mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial. Akibatnya adalah tokoh-tokoh dari PNI Baru, antara lain Hatta dan Syahrir, ditangkap lalu dibuang ke Bovendigul, Papua pada tahun 1934 dan kemudian ke Banda pada tahun 1936. Kemudian keduanya dipindahkan ke penjara Sukabumi, Jawa Barat, dan dibebaskan saat pendudukan Jepang. Yang berikutnya adalah organisasi pada periode bertahan. Sifat dari organisasi pada masa ini adalah biasanya mereka lebih moderat dan menahan diri. Sikap ini berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda atau kooperasi. Adapun pertimbangannya adalah agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Yang kedua, agar kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga.
Sedangkan organisasi yang muncul pada masa ini adalah Parindra, GAPI, Taman Siswa, dan Gerindo. Adapun strategi perjuangannya adalah mereka memaksimalkan Volksraad sebagai wadah perjuangan meraih kemerdekaan. Sebab hanya organisasi yang moderat kooperatif yang dapat mengirimkan wakilnya di Volksraad. Volksraad adalah sebuah dewan rakyat pada masa kolonial Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh Gubernur Jenderal J.V. van Limburg Stirum. Organisasi yang kedua adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Pada saat pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan dari Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya dalam sebuah paguyuban yang disebut Paguyuban Slosok Kliwon. Prinsip dasar dari Taman Siswa adalah Patrap Triloka. Patrap Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa yang terdiri dari 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun korso, di tengah membangun kemauan atau inisiatif, tut uri handayani, dari belakang memberi dukungan. Prinsip ini kemudian terwujud dalam sebuah lambang yang sekarang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Tut Huri Handayani. Atas jasanya, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan pendidikan nasional, dan setiap tanggal 2 Mei, hari lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di sini kita akan lihat video profil dari Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Pustavani, Ki dan Ki Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Mengenalkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami kesibukan perguruan Taman Siswa. Dan memang Ki Hajar dan Taman Siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangkai yang tak dapat terpisahkan. Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh kini sepuh yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai Taman Siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini. Ki Cokrodirjo, Ki Hajar, Ki Pranawidodo, Ki Hajar, Ki Sutopo-Wonoboyo dapat berkumpul dan bersenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi saya
Pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hajar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam kamar siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Aden. Ia masuk ke dalam kamar siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, I kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama di dalam kamar siswa. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi. Tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat pada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Jadi tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lain. Nah ini kita serangkai. Yang ini dokter Dewesteker yang sudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Yang ini Pak Ajar Dewantoro, dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Kalau tidak salah, dulu kamu pakai titel Raden Mas, Bu? Itu titel sudah lama kita buang. Begini yang disebut tiga serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada industri partai. Adapun industri partai ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik, partai politik yang pertama. Memang dulu tidak ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya Ultrahasil Juring. Serikat Islam ekonomi, baru industri partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari negara. Inilah yang agak istimewa. Komite Putra yang kita dirikan ada maksud lain juga, yalah untuk
menuntut adanya parlemen, dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite Bumi Putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia, dan terbuktilah di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brosur pesawat yang terkenal, yaitu Outbreak Nederlander. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang dimarahkan Belanda. Pada tahun 22, saya meninggalkan Aji Karmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Sebab harus diganti, Aji Karmo ada yang punya, perhimpunannya ada, dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu ya, ini tadi adalah video profil dari Ki Hajar Dewantara. Ya, semoga bisa memberikan sebuah informasi yang berguna bagi kita sekalian. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Partai ini bersifat moderat dan merupakan fusi atau penggabungan dari PBI dan Budi Utomo. Tujuan utamanya adalah mencapai Indonesia Raya dengan asas insidental, artinya tidak kooperasi maupun non-kooperasi. Pada tanggal 15 Juli 1936, Parindra mengajukan petisi Sutarjo yang berisi tuntutan politik agar ditiadakan konferensi antara wakil Belanda dan Indonesia atas dasar persamaan derajat untuk mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia dengan masa peralihan 10 tahun. Namun petisi Sutarjo ini ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Organisasi yang berikutnya adalah GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 dan didirikan oleh tokoh-tokoh antara lain Muhammad Husni Tamrin, Mr. Amir Syarifuddin, dan Abi Kusno Cokro Suyono. Dalam perjuangannya, GAPI mendasarkan pada 3 hal, yaitu hak menentukan nasib sendiri, persatuan nasional, dan persatuan aksi seluruh gerakan Indonesia. Yang mana pergerakan dari GAPI berhasil dalam memperjuangkan organisasi pergerakan dalam satu wadah perjuangan dan memperkuat rasa kebangsaan dari tiap-tiap organisasi pergerakan. Yang berikutnya adalah pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan tingkatannya. Antara lain, sekolah kelas 2 yang merupakan sekolah untuk golongan bawah, sekolah kelas 1 untuk golongan pribumi menengah, HIS atau setingkat SD untuk kalangan atas, MULO
tingkat sekolah lanjutan pertama, AMS, sekolah yang merupakan setingkat SMU. Kemudian juga berdiri berbagai macam perguruan tinggi, misalnya Stovia, sekolah kedokteran Jawa, Osvia, sekolah pamung praja, dan Quick School atau sekolah guru. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial ditandai dengan munculnya sekolah-sekolah swasta, misalnya adalah Muhammadiyah, sekolah Zending atau Kristen, taman siswa, dan pondok pesantren. Sedangkan pertumbuhan pers pada zaman Belanda ditandai dengan beberapa peristiwa yang bisa kalian lihat dalam tayangan ini. Yang prinsipnya bahwa pada masa kolonial Belanda, bangsa kita sudah mampu mendirikan pers dengan cara membuat surat kabar yang berguna untuk melakukan pergerakan nasional. Yang terakhir adalah penguatan identitas kebangsaan. Dalam hal ini, munculnya istilah Indonesia pertama kali dimunculkan oleh J.R. Logan tahun 1850, di mana menurut Logan, wilayah Indonesia adalah meliputi Indonesia dan Malaysia. Proses penguatan identitas kebangsaan mengalami proses yang sangat panjang, di mana diawali dengan berdirinya Indische Vereniging tahun 1908 yang kemudian diubah menjadi Indonesia Vereniging dan akhirnya pada tahun 1925 berganti nama menjadi Indonesia. Artinya penggunaan nama Indonesia mulai muncul pada tahun 1925 dengan berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya mari kita latihan soal untuk memantapkan penguasaan kalian, penguasaan siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Kita lihat. Untuk soal latihan berupa kegiatan siswa, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi nama-nama organisasi pergerakan nasional beserta tokoh, tujuan dan visi misi organisasi, kemudian menentukan apakah organisasi itu kooperatif atau non-kooperatif. Kemudian menyampaikan strategi dari pergerakan organisasi tersebut. Untuk memudahkan, maka dibagi dua, yaitu organisasi yang kooperatif dan non-kooperatif. Masing-masing adalah dua. Setelah itu, membuat analisis informasi yang telah didapatkan. Analisis meliputi persamaan dan perbedaan strategi pergerakan antar organisasi serta kelebihan dan kekurangan strategi pergerakan yang dilakukan oleh setiap organisasi. Berikutnya adalah evaluasi. Kita lihat latihan soalnya. Waktunya adalah 5 menit, jumlah soal 20. Nanti bisa dilihat. Misalnya soal nomor 1, kemudian kita jawab. Soal nomor 2, kemudian dijawab, dan seterusnya. Ya, kita misalnya seperti ini. Kita lihat nanti jawabannya.
sampai soal yang nomor 20. Kita kerjakan dulu. Ya, ini soal nomor 19. Dan soal yang terakhir adalah kemudian kita lihat hasilnya. Ya, ini misalnya seperti ini. Kemudian penyusunnya, kemudian referensinya, selanjutnya kita kembali ke halaman depan. Kemudian tadi media pembelajaran sejarah dengan tema Masa Pergerakan Nasional Indonesia. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Dan kita ucapkan selamat belajar, semoga sukses selalu bersama kalian.